Halo, jumpa lagi dengan Saham Star Analytics. Bersama saya, Rusman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati, sehat-sehat semua ya. Kemarin kita melanjutkan penguatan pasar IHSG, dan ini menurut saya dibarengi dengan sentimen positif dari bursa regional maupun global yang kemarin serempak menguat ya, mungkin terkait dengan risiko ketidakpastian yang semakin menurun ya, utamanya terhadap isu-isu perang tarif, perang dagang, dan meskipun masih ada eskalasi ketidakpastian terkait dengan geopolitik ya atau perang fisik ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan pasar akan semakin tumbuh ya. Saya akan mengangkat sebuah isu tentang saham syariah yang menurut saya kontribusinya tidak bisa dikesampingkan semakin hari ya. Saham syariah yang semakin menarik buat para pelaku pasar dalam hal menjaga likuiditas dan kinerja investasi dan perdagangan ya. Jadi kalau saya sajikan di sini ada data ringkasan data perdagangan ya. Untuk indeks 30 adalah indeks Islamic Index, Jakarta Islamic Index, ini tahun 2011 diluncurkan ya. Jadi kalau beberapa pihak yang masih menyaksikan kesyariahan pasar modal, ini patut belajar lebih jauh ya, bahwa kita sudah ada beberapa infrastruktur syariah pasar modal yang terkait dengan ada Dewan Syariah Nasional, ada indeks syariah, dan ada fatwa-fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan larangan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah ya. Jadi daftar efek syariah itu dikeluarkan oleh OJK, tapi atas masukan pertimbangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi silakan bertransaksi dari 956 saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia saat ini sekitar 614 atau 60% lebih itu merupakan saham syariah ya. Nah, kalau kita lihat sedikit highlight di sini bahwa kemarin indeks saham syariah 30 1,45% tumbuh, dan ini lebih tinggi dibanding IHSG dan LQ45, dan price dispersion juga menunjukkan aktivitas yang lebih bergairah ya, dengan 0,87% pada 5 hari terakhir dan 0,85% pada 10 hari terakhir, dan ini lebih tinggi dibanding IHSG maupun LQ45. Kemudian historical return-nya year to date return 11,26 mendekati indeks pasar, namun jauh lebih tinggi dibanding LQ45. Demikian juga volatilitas sama dengan price dispersion, kira-kira senada, bahwa ini volatilitas dari return-nya relatif lebih tinggi, 1,25, sementara LQ45 1,02% ya, dan pasar keseluruhan 0,9%. Dan J30 dengan bobot sekitar 25,70% kapitalisasi pasar terhadap total kapitalisasi pasar yang sejumlah 13.783 triliun, ini masih membukukan rata-rata transaksi dalam 10 hari terakhir sebesar 3.747 triliun 5 hari terakhir, dan untuk 10 hari terakhir ya, ini sejumlah 3.634 triliun rupiah ya. Bapak sekalian, saya selalu ingatkan ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli menjual saham tertentu. Jadi tanggung jawab ada di pihak Bapak Ibu sekalian. Saya susun analisis, saya download data harian ya, untuk menyuguhkan data ini dengan cepat dan mudah dibaca, semata-mata untuk memberikan kontribusi untuk berbagi dengan sesama yang mudah-mudahan bermanfaat. Namun Bapak Ibu hendaknya melengkapi seluruh informasi yang relevan, utamanya kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan khususnya di bidang pasar modal ya. Bagi Bapak Ibu yang belum melakukan subscribe atau berlangganan, silakan pencet tombol subscribe ya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak ketinggalan ya kalau tidak bisa mengikuti secara real time saat ini. Jadi setiap saat saya akan memberikan update ya, video sekitar jam 8 pagi setiap hari bursa Bapak Ibu, insya Allah. Ya, ini saham-saham yang menjadi pilihan untuk hari ini. Jadi stock universe-nya adalah Jakarta Islamic Index 70,
70 saham yang termasuk indeks syariah 70, saya dapatkan 21 ya. Jadi kalau saya menjala ikan, dapat 21 ikan yang gede-gede Bapak Ibu ya, dengan market cap bobotnya 0,05% ke atas ya. Jadi kita lihat yang paling tinggi adalah Astra, kemudian Bank Syariah, ICBP dan seterusnya. Yang paling rendah 0,06 adalah Timah ya, TIMS. Nah, ini berdasarkan kriteria price excursion-nya kurang dari 3% ya. Jadi kalau ini JI 0,87%, maka saham-sahamnya jauh lebih tinggi ya. Jadi harus berhati-hati dengan saham yang mendekati 3%, XCL, CTRA, Pawon ya. Ini komunikasi, ini properti ya, Saratoga investasi. Kemudian ada beberapa yang menjadi kriteria, di antaranya adalah historical return-nya yang relatif tertinggal, year to date return ya. Year to date return relatif tertinggal, ada beberapa saham yang tertinggal dibanding yang lainnya ya, yang masih minus ya return-nya, dan ini kurang dari 50%, kemudian volatility-nya kurang dari 3% ya, dan ya ini alfa betanya residual ya, tidak saya lihat ya, termasuk korelasinya moving average. Tapi kalau kita lihat moving average ya, ya closing price kemarin itu masih lebih tinggi dibanding moving average 5 harinya, lebih tinggi dari moving average 10 harinya, bahkan untuk yang moving average 5 hari lebih tinggi dari moving average yang 10 hari, demikian seterusnya. Artinya ada tendensi penguatan yang berlanjut termasuk hari ini dan mudah-mudahan hingga esok ya. Ini momentumnya ya, momentum ini masih ada tendensi kenaikan dalam 5 hari terakhir. Namun Bapak Ibu patut mencermati yang ini ada penurunan, yaitu saham-saham TPFA, Indofood, Ases ya. Meskipun ini ada penurunan angka RSI, namun secara keseluruhan ini masih ada level yang support ya, yang support yang 00 ini kan sangat support ya, 230 ya, sangat supporting untuk penguatan ya. Namun yang kira-kira mencapai, maaf, ini yang ini selisihnya Bapak Ibu ya, kalau ini tidak ada perubahan ya. Eh, ini negatif ya, tidak ada, sangat sangat rendah betul ya. Kemudian ini yang perubahannya paling tinggi adalah KLBF ya. KLBF ya dari 21,48 yang 10 harinya menjadi 54,75 yang 5 hari. Ya ada peningkatan nilai RSI yang menandakan ada uptrend ya. Di antara yang bisa saya jelaskan satu persatu ya. Kemudian average volume-nya, ya, dan saya tandai yang average value di atas 5 miliar per hari. Ya, yang terakhir kemarin ini yang tertinggi adalah Astra 533 miliar, kemudian Excel, dan yang paling rendah 11 miliar SIP ya, masih jauh lebih tinggi dari kriteria 5 miliar. Demikian juga untuk 5 hari, 10 hari ya. Kemudian yang terkait dengan frekuensi transaksi yang menandakan saham-saham dengan ya, paling aktif ditransaksikan kemarin adalah Astra ya, termasuk Astra karena memang dia uh, nilai dan volume transaksinya juga tinggi tadi ya. Kemudian frekuensinya dalam 5 hari terakhir yang paling tinggi adalah KLBF, 10 hari terakhir adalah Astra. Nah, jadi Astra, KLBF, Pakuan ya, Akra dan sebagainya patut diperhitungkan menjadi pilihan utama ya. Kemudian volatilitas dari transaksi, aktivitas transaksi secara volume ya, yang paling tinggi volatilitas volume transaksinya adalah MAPI ya. Jadi MAPI ini saham sektor consumer cyclical ya. Ya, jadi pakaian ya untuk retailer di department store atau di mall ya. Kemudian ada Excel, BSD, lalu secara nilai transaksi, ada MAPI juga, dan secara frekuensi transaksi CTRA ya MAPI. Jadi ini saham-saham dengan aktivitas transaksi yang paling tinggi di dalam JI 70 ya. Jadi saya batasi untuk aktivitas ini, yakni frekuensi transaksi yang tidak lebih dari 100% ya. Paling tinggi di sini adalah CTRA dengan 85,84%. Jadi simpangan terhadap nilai rata-rata dalam 10 hari terakhir tidak lebih dari 100% dari rata-ratanya. Kira-kira gitu interpretasinya ya.
Jadi menandakan saham itu tidak terlampau bergerak volatile ya. Net foreign ya, saya tidak seleksi yaitu residual. Kemudian valuasinya price earning ratio. Kemarin saya agak keliru sedikit ya, hari kemarin yang di cover depan itu EPS, mestinya adalah price earning ratio ya, bukan earning per share. Tapi angkanya itu price earning ratio Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu sudah menyaksikan video kemarin, ya, ada sedikit typo error ya. Jadi ini yang paling murah secara price earning ratio adalah saham United Tractor, kemudian Bumi Serpong Damai, London Sumatera ya, dan yang paling tinggi hati-hati dengan saham Excel Mayora ya. Kemudian price to book value-nya di bawah 5 kali. Tentu saja kita harus hati-hati dengan saham dengan PBV yang tinggi, Mayora ya. Ini adalah target price dan stop loss untuk mitigasi risiko hari ini ya. Kemudian kalau kita mau lihat sektor, saya kira kalau mengikuti tren beberapa hari terakhir, consumer non cyclical ini selalu kena ya, selalu kena di dalam filter ini ya, dalam jaring ini. Patut dipertimbangkan bahwa ini saham-saham dengan consumer non cyclical memiliki potensi untuk penguatan dalam beberapa hari ke depan ya, untuk pada tujuan 2025 ini ya. Kemudian consumer cyclical, basic materials, energi masih ada ya, PTBA dan Akra, kemudian financial hanya dua karena kita tidak ada bank konvensional, hanya Saratoga dan Bank Syariah. Saratoga itu holding investment company di bidang investasi ya, ini perbankan. Industrial ada UMTR, United Tractor ya, Astra, kemudian infrastruktur, TSML Excel ya, kemudian properti ya. Jadi properti dan consumer non cyclical patut diperhatikan menjadi sasaran investasi dalam beberapa hari mendatang ya. Dan secara indeks konstituen untuk J70 yang masuk saringan ini ada ya, masuk LQ45 ada 15 saham ya. Di 21 dari saham yang terjaring ini 15 diantaranya LQ45. Jadi ada irisan 15 saham, silakan Bapak Ibu pilih. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sajikan. Mohon maaf atas kekurangannya, saya tetap berusaha untuk menyempurnakan konten ini. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.